Aisyah, seorang istri yang selalu disalahkan mertuanya, menemukan sebuah rahasia yang menguak alasan di balik semua kritik pedas itu. Di tengah perjuangan untuk memaafkan, sebuah hari besar tiba. Semua orang menantikan omelan yang selalu datang, tapi hari itu, justru keheninganlah yang terjadi. Keheningan yang berbicara lebih banyak dari kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Desa Kedung Jati adalah rumahku. Bukan rumah tempat aku dilahirkan, melainkan rumah tempat takdir membawaku berlabuh setelah menikah dengan Rizal. Pria sederhana yang berhasil mencuri hatiku dengan senyumnya yang tulus dan bicaranya yang lembut. Aku Aisyah, seorang istri yang selalu berusaha menjaga kehormatan diri dengan balutan hijab, tak hanya di kepala, tapi juga di hati. Sejak menikah 4 tahun lalu, Kedung Jati menjadi duniaku, dengan segala kehangatan dan juga bayangan Ibu Fatma, mertuaku. Rumah kami memang tidak besar, hanya sebuah rumah panggung kayu dengan halaman yang ditumbuhi pohon mangga dan bunga melati. Kami tinggal bersebelahan dengan rumah Ibu Fatma, hanya dipisahkan oleh pagar bambu yang rendah. Jarak yang begitu dekat, nyaris tanpa sekat, membuat kehadiran Ibu Fatma terasa begitu nyata dalam setiap tarikan napasku. Setiap pagi, saat aku menyapu halaman, aku bisa merasakan tatapan matanya dari balik jendela dapur rumahnya. Tatapan yang selalu terasa seperti sebuah penilaian. Aisyah, sapunya kurang bersih itu. Masih ada daun kering di pojokan, suaranya akan melengking, meskipun jarak kami hanya beberapa langkah. Aku akan tersenyum kecil, mengangguk, lalu menyapu ulang pojokan yang dimaksud. Padahal, aku yakin sudah bersih. Tapi begitulah Ibu Fatma. Baginya, selalu ada yang kurang dari apapun yang aku lakukan. Aku ingat betul, dulu saat baru menikah, Rizal sering bercerita tentang ibunya. Katanya, Ibu Fatma adalah wanita pekerja keras, disiplin, dan sangat menyayangi anak-anaknya. Aku percaya itu. Aku melihat bagaimana ia merawat Rizal dan adik-adiknya hingga dewasa. Namun, entah mengapa, kasih sayang itu seolah tak pernah sampai padaku. Atau mungkin, cara Ibu Fatma menunjukkan kasih sayangnya memang berbeda. Terlalu berbeda hingga terasa seperti duri. Nasi gorengmu kurang garam, Aisyah. Rizal itu butuh tenaga, harus makan yang enak. Komentarnya suatu pagi, saat aku mengantarkan sarapan untuknya. Padahal, Rizal sendiri bilang nasi gorengku pas. Aku hanya bisa menunduk, menahan perih di dada. Aku tahu, Ibu Fatma suka masakan yang sedikit asin. Aku sudah berusaha menyesuaikan, tapi sepertinya memang tak pernah cukup. Bahkan dalam hal mengurus anak-anakku, Fatimah dan Hasan, Ibu Fatma punya 1001 kritik. Anak perempuan itu jangan terlalu sering main di luar. Nanti kulitnya hitam. Nanti susah dapat jodoh, katanya suatu kali, saat Fatimah asyik bermain congklak di teras. Aku hanya bisa menghela napas. Bagiku, anak-anak harus bebas bermain, belajar berinteraksi dengan alam dan teman-temannya. Tapi bagi Ibu Fatma, standar kecantikan dan masa depan seorang wanita desa sudah terpatok dengan jelas. Rizal, suamiku itu memang baik, sangat baik. Ia tak pernah membentakku, tak pernah menyalahkan. Tapi ia juga tak pernah membela. Setiap kali Ibu Fatma melontarkan kritik, Rizal akan diam. Kadang ia akan mencoba mengalihkan pembicaraan, atau hanya tersenyum canggung padaku. Aku tahu ia mencintaiku, tapi ia juga sangat menghormati ibunya. Terkadang, aku merasa ia terjebak di antara kami berdua, dan ia memilih untuk tidak berpihak agar tidak melukai siapapun. Namun, tanpa disadarinya, diamnya justru melukai hatiku. Pernah suatu kali, saat kami sedang makan malam bersama di rumah Ibu Fatma, ia mengomentari jilbab baruku. Jilbabmu itu terlalu polos, Aisyah.
Tidak cocok untuk acara pengajian nanti. Nanti dikira tidak punya baju bagus, ucapnya sambil melirik sinis. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Jilbab itu adalah hadiah dari Rizal, dan aku sangat menyukainya. Pulang dari sana, aku mencoba bicara pada Rizal. Mas, ibu itu kenapa ya? Rasanya semua yang aku lakukan selalu salah di matanya, ujarku pelan, sambil meletakkan kepala di bahunya. Rizal hanya mengusap rambutku. Ibu memang begitu, sayang. Sudah dari dulu, jangan terlalu dipikirkan. Jawabnya singkat. Jawaban yang selalu sama, yang tak pernah memberiku kekuatan. Aku tahu, Rizal mencintaiku. Aku tahu ia tak ingin aku bersedih. Tapi ia tak pernah tahu, betapa setiap perkataan Ibu Fatma itu menggores hatiku. Setiap hari, aku bangun dengan harapan bahwa hari ini akan berbeda. Bahwa Ibu Fatma akan melihat usahaku, melihat ketulusanku. Namun, setiap hari pula, harapan itu kembali pupus, digantikan oleh bayangan Ibu Fatma yang selalu menatapku dengan tatapan menilai dari balik jendela rumahnya. Aku sering merenung di sajadah, setelah sholat Isya, memohon kekuatan kepada Allah, agar aku bisa terus bersabar, terus ikhlas. Aku tahu, surga seorang istri ada pada ridha suaminya, dan ridha suamiku ada pada kebaikan hatiku terhadap ibunya. Aku terus mencoba, terus berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi rasanya, usahaku tak pernah terlihat, tak pernah dihargai. Seolah-olah, aku memang ditakdirkan untuk selalu disalahkan. Pernah juga Ibu Fatma membanding-bandingkan aku dengan menantu tetangga. Lihat itu, menantunya Pak RT. Pintar sekali mengurus rumah. Masakannya enak, anaknya juga penurut, katanya suatu siang, saat kami sedang menjemur pakaian. Aku hanya tersenyum getir. Aku tahu, ia ingin aku seperti itu. Tapi aku adalah aku, dengan segala kekurangan dan kelebihanku. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, menantu yang baik dengan caraku sendiri. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa. Berdoa agar hati Ibu Fatma dilembutkan, agar ia bisa melihat kebaikan dalam diriku. Berdoa agar aku diberi kesabaran yang tak terbatas. Karena aku tahu, hidup berdampingan dengan mertua yang selalu menyalahkan bukanlah perkara mudah. Tapi aku juga tahu, ini adalah bagian dari takdirku, bagian dari ujian kesabaranku. Dan aku harus menghadapinya, demi Rizal dan anak-anakku. Dapur kecil kami, yang seharusnya menjadi tempatku berkreasi dengan cinta, seringkali berubah menjadi medan perang emosi. Aroma bawang goreng dan rempah-rempah yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini bercampur dengan bisikan-bisikan pedas Ibu Fatma yang seolah tak pernah usai. Setiap kali aku memasak, aku merasa seperti sedang diuji. Bukan oleh Rizal, bukan oleh anak-anak, tapi oleh tatapan dan komentar Ibu Fatma. Sayur asemmu kurang asam, Aisyah. Kalau begini, Rizal tidak akan nafsu makan, katanya suatu pagi, saat aku membawakan semangkuk sayur asem segar untuknya. Padahal, aku sudah mengikuti resep yang biasa Ibu Fatma gunakan. Aku bahkan sudah mencicipinya berkali-kali. Tapi tetap saja, ada yang kurang di matanya. Aku hanya bisa menghela napas, menahan diri untuk tidak menjawab. Aku ingat betul, di awal pernikahan kami, aku begitu bersemangat belajar memasak masakan kesukaan Rizal dan Ibu Fatma. Aku sering bertanya resep, mencatatnya dengan teliti, dan mencoba membuatnya dengan sepenuh hati. Dulu, aku berharap itu akan meluluhkan hati Ibu Fatma, membuatnya melihat usahaku. Namun, semakin aku berusaha, semakin banyak pula kritik yang datang. Seolah-olah, setiap piring yang aku sajikan adalah cermin dari kekuranganku. Kritik-kritik itu tak hanya datang saat kami berdua. Seringkali, Ibu Fatma melontarkannya di depan tetangga yang sedang berkunjung, atau saat ada acara keluarga. Aisyah ini memang agak lambat kalau urusan dapur. Dulu,
Ibu kalau seusianya sudah bisa masak untuk satu kampung, ujarnya suatu kali, saat kami sedang menyiapkan hidangan untuk acara syukuran. Aku hanya bisa menunduk, menahan malu yang menjalar di pipi. Tetangga-tetangga hanya tersenyum canggung, dan aku tahu mereka mendengar. Aku merasa seperti seorang anak kecil yang terus-menerus dimarahi, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Ada rasa sakit yang menganga di dalam dadaku, sebuah luka yang tak terlihat tapi terasa begitu perih. Aku sering bertanya pada diri sendiri, apa salahku? Apakah aku memang seburuk itu sebagai seorang istri dan menantu? Tapi setiap kali aku mencoba mencari jawabannya, aku hanya menemukan kekosongan. Malam hari, setelah anak-anak tidur, aku sering menangis dalam diam di pelukan Rizal. Mas, aku lelah. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ibu selalu saja menyalahkanku. Bisikku, air mata membasahi kaosnya. Rizal akan memelukku erat, mengusap punggungku. Sabar ya, sayang. Ibu memang begitu. Nanti juga ibu mengerti, katanya. Kata-kata yang menenangkan, tapi tak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Aku tahu, Rizal juga serba salah. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga mencintaiku. Ia tak ingin melihat kami bertengkar. Tapi diamnya, terkadang, terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata Ibu Fatma. Seolah-olah, ia membiarkan aku berjuang sendiri dalam menghadapi badai ini. Aku tahu ia tidak bermaksud begitu, tapi perasaan adalah perasaan. Ada seorang tetangga, Bu Haji Aminah, yang sering memberiku nasihat. Beliau adalah wanita parubaya yang bijaksana, sering mengunjungiku untuk sekadar mengobrol atau berbagi resep. Sabar, enduk Aisyah. Orang tua itu memang begitu. Kadang ada maunya sendiri. Yang penting niatmu baik, katanya suatu kali, sambil mengelus pundakku. Nasihatnya sedikit menenangkan, tapi tak sepenuhnya menghilangkan perih di hati. Aku mencoba mengingat kembali masa-masa awal pernikahan. Dulu, aku membayangkan sebuah keluarga yang harmonis, penuh tawa dan kehangatan. Aku membayangkan Ibu Fatma akan menyayangiku seperti anaknya sendiri. Tapi kenyataan seringkali tak seindah bayangan. Hubunganku dengan Ibu Fatma semakin lama semakin merenggang, diisi oleh kesalahpahaman dan kritik yang tak berujung. Pernah suatu kali, saat acara pengajian di rumah kami, Ibu Fatma sengaja memuji masakan menantu tetangga di depanku. Masakan menantunya Bu RT itu enak sekali ya, bumbunya pas. Beda dengan yang ini, katanya sambil melirik hidangan yang aku masak. Aku merasa darahku berdesir, pipiku memanas. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura sibuk merapikan piring. Aku tahu, ia ingin aku mendengar, ia ingin aku merasa kecil. Aku sering merasa sendirian dalam menghadapi semua ini. Rizal sibuk dengan pekerjaannya di sawah, dan anak-anak masih terlalu kecil untuk mengerti. Aku hanya bisa mencurahkan isi hatiku dalam doa, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Aku percaya, setiap ujian pasti ada hikmahnya. Tapi terkadang, aku merasa lelah. Lelah dengan semua kritik, lelah dengan semua perbandingan, lelah dengan semua luka yang terus menganga. Aku mencoba untuk tetap tersenyum, tetap melayani Ibu Fatma dengan baik. Aku tahu, itu adalah kewajibanku sebagai seorang menantu. Aku tidak ingin ada dosa yang menempel di hatiku karena membenci mertua. Tapi setiap kali aku mencoba tersenyum, ada rasa perih yang menjalar di sudut bibirku. Luka di dadaku semakin dalam, dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahannya. Aku hanya berharap, suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengurus anak-anak, membersihkan rumah, dan tentu saja, menghadapi kritik Ibu Fatma. Namun, belakangan ini, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perubahan kecil, nyaris tak terlihat, dalam diri Ibu Fatma. Kritik-kritiknya kadang terlambat datang,
atau bahkan tidak datang sama sekali. Kadang ia terlihat melamun, tatapannya kosong. Pernah suatu sore, saat aku mengantarkan teh hangat ke rumahnya, aku mendapati Ibu Fatma sedang duduk di kursi goyang. Tatapannya menerawang jauh keluar jendela. Ia tidak menyadari kehadiranku sampai aku memanggilnya 2 kali. "Ibu, ini tehnya," kataku pelan. Ia terkesiap, lalu menoleh padaku dengan pandangan bingung sejenak, sebelum akhirnya tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali kulihat. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaanku saja, atau Ibu Fatma sedang tidak enak badan. Aku sudah terlalu terbiasa dengan sikapnya yang selalu mengkritik, sehingga setiap perubahan kecil terasa aneh dan mencurigakan. Aku bahkan sempat berpikir, apakah ia sedang merencanakan kritik yang lebih besar? Pikiran-pikiran negatif itu sudah terlalu melekat dalam benakku. Namun, kejadian-kejadian kecil itu semakin sering terjadi. Suatu hari, ia lupa di mana ia meletakkan kunci rumahnya. Padahal ia selalu menggantungnya di tempat yang sama. Lain waktu, ia memanggil nama Rizal dengan nama kakaknya yang sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Aku mencoba mengingatkannya, tapi ia hanya menatapku dengan bingung, seolah aku sedang bicara hal yang tidak masuk akal. Aku mulai curiga. Apakah ini hanya bagian dari ketuaan? Atau ada hal lain yang terjadi? Aku mencoba bertanya pada Rizal, tapi ia hanya menganggapnya sepele. "Ah, ibu sudah tua, sayang. Wajar kalau kadang lupa," katanya sambil tertawa. Tawanya terasa hambar di telingaku. Aku tahu, ia tidak ingin khawatir, atau mungkin ia memang tidak menyadari. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Diam-diam, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Ibu Fatma. Aku melihatnya seringkali berbicara sendiri, atau mengulang-ulang cerita yang sama berkali-kali. Aku melihatnya kesulitan mengingat nama-nama tetangga yang sudah ia kenal puluhan tahun. Hatiku mulai terasa tidak enak. Suatu siang, saat Ibu Fatma sedang tidur siang, aku memberanikan diri masuk ke kamarnya. Aku ingin mencari tahu, apakah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di dalam lemari pakaiannya, di antara tumpukan kain batik lusuh yang selalu ia pakai, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya, ada beberapa lembar foto lama yang sudah menguning, surat-surat yang sudah pudar tintanya, dan sebuah amplop kecil berwarna coklat. Aku mengambil amplop itu. Di dalamnya, ada beberapa lembar resep dokter dan sebuah kartu berobat dari sebuah rumah sakit di kota kabupaten. Tanggalnya sudah beberapa bulan yang lalu. Aku membaca resep itu, mencoba memahami nama-nama obat yang asing bagiku. Lalu, mataku tertuju pada diagnosa yang tertulis samar di sudut kartu berobat. Demensia ringan. Jantungku berdebar kencang. Demensia? Aku pernah mendengar istilah itu, tapi tidak pernah menyangka akan sekonkret ini. Sebuah penyakit yang menyerang ingatan, yang membuat seseorang lupa akan banyak hal, bahkan dirinya sendiri. Aku terdiam, mematung di tengah kamar Ibu Fatma. Seketika, semua kritik, semua omelan, semua tatapan sinisnya seolah berputar di kepalaku. Apakah ini alasannya? Apakah semua kekasarannya selama ini adalah bagian dari penyakit ini? Rasa bersalah tiba-tiba menyergapku. Aku yang selama ini hanya fokus pada perasaanku yang terluka, tidak pernah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Ibu Fatma. Aku segera menutup kembali kotak itu, mengembalikannya ke tempat semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku keluar dari kamar Ibu Fatma dengan langkah gontai. Pikiranku berkecamuk. Aku harus memberitahu Rizal. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana ia akan bereaksi? Aku tahu, ini akan menjadi pukulan berat baginya. Sepanjang hari itu, aku merasa gelisah. Aku melihat Ibu Fatma dengan pandangan yang berbeda. Setiap kali ia melamun, setiap kali ia lupa, hatiku terasa perih.
Aku merasa bersalah karena selama ini aku hanya melihatnya sebagai mertua yang kejam, bukan sebagai seorang wanita tua yang mungkin sedang berjuang melawan penyakitnya sendiri. Aku mencoba mencari informasi tentang demensia dari Bu Haji Aminah. Beliau memang sering membaca buku-buku kesehatan. Demensia itu penyakit lupa, enduk. Orang bisa jadi sering bingung, emosinya tidak stabil. Kasihan sekali ya, jelasnya. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. Aku tahu, ini adalah rahasia yang harus segera terungkap. Rahasia di balik kain batik lusuh Ibu Fatma, yang selama ini menyimpan sebuah kebenaran pahit. Kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya, termasuk caraku memandang Ibu Fatma dan caraku menjalani kehidupanku di desa ini. Aku hanya berharap, aku bisa menemukan kekuatan untuk menghadapi kenyataan ini, dan membantu Ibu Fatma melewati masa-masa sulitnya. Malam itu, setelah anak-anak tidur dan rumah sudah sepi, aku memberanikan diri bicara pada Rizal. Aku mengajaknya duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga di halaman belakang. Angin malam berembus pelan, membawa aroma bunga melati yang semerbak. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Mas, ada yang ingin aku bicarakan serius, kataku pelan, suaraku sedikit bergetar. Rizal menoleh, menatapku dengan kening berkerut. Ada apa, sayang? Tumben sekali serius begini, jawabnya, mencoba bercanda. Aku tidak membalas candaannya. Aku tahu, ini bukan saatnya. Ini tentang ibu, ujarku. Raut wajah Rizal langsung berubah. Ia tahu, setiap kali aku menyebut ibu, itu berarti ada masalah. Ia selalu berusaha menghindarinya. Kenapa lagi ibu? Pasti ada yang salah dengan masakanku lagi ya? Tanyanya, nada suaranya sedikit defensif. Aku menggeleng. Bukan, Mas. Ini bukan tentang itu. Ini tentang kesehatan ibu, kataku, lalu menceritakan semua yang aku lihat dan aku temukan di kamar Ibu Fatma. Tentang ibu yang sering lupa, tentang ibu yang memanggil nama kakaknya, tentang kartu berobat dengan tulisan, demensia ringan. Aku menceritakannya dengan hati-hati, berusaha agar Rizal tidak terkejut terlalu dalam. Rizal terdiam. Wajahnya memucat. Ia menatapku dengan pandangan tidak percaya. Demensia? Tidak mungkin, Aisyah. Ibu baik-baik saja. Dia hanya sudah tua. Bantahnya, suaranya sedikit meninggi. Aku tahu, ia sedang dalam penyangkalan. Aku juga berharap begitu, Mas. Tapi aku melihatnya sendiri. Ibu sering sekali lupa, Mas. Dan kartu berobat itu, aku menemukannya di kotak batiknya. Ada diagnosa, demensia ringan, di sana. Kataku, berusaha meyakinkannya. Aku mengeluarkan kartu berobat yang sempat aku ambil diam-diam. Rizal mengambil kartu itu, membacanya berulang kali. Tangannya gemetar. Aku bisa melihat kesedihan dan ketakutan di matanya. Ia adalah anak laki-laki satu-satunya Ibu Fatma, dan ia sangat menyayangi ibunya. Baginya, ibu adalah sosok yang kuat, yang tak pernah sakit. Kenyataan ini pasti sangat sulit ia terima. Tapi, kenapa ibu tidak pernah bilang? Bisiknya, suaranya tercekat. Aku hanya bisa mengedikkan bahu. Mungkin ibu tidak ingin membuatmu khawatir, Mas. Atau mungkin ibu sendiri tidak menyadarinya. Jawabku. Tiba-tiba, Rizal berdiri. Ia berjalan mondar-mandir di bawah pohon mangga, tangannya mengacak-acak rambutnya. Aku bisa merasakan kekalutan yang luar biasa darinya. Aku tahu, ini adalah beban yang sangat berat. Aku mendekatinya, mengelus lengannya. Kita harus memeriksakan ibu ke dokter. Mas, kita harus tahu pasti, kataku. Ia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Aisyah, aku ini anaknya. Aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku, sampai tidak memperhatikan ibu. Katanya,
Nada suaranya penuh penyesalan. Aku hanya bisa memeluknya erat. Ini bukan salahmu, Mas. Kita akan menghadapinya bersama, bisikku. Malam itu, kami berdua duduk di bawah pohon mangga, membicarakan rencana untuk membawa Ibu Fatma ke dokter di kota. Ini bukan perkara mudah. Ibu Fatma adalah wanita yang keras kepala, dan ia tidak suka jika ada yang mengaturnya. Tapi kami tahu, ini demi kebaikannya. Keesokan harinya, aku melihat Ibu Fatma dengan pandangan yang berbeda. Setiap kali ia melamun, setiap kali ia mengulang cerita yang sama, hatiku terasa perih. Aku merasa bersalah karena selama ini aku hanya melihatnya sebagai mertua yang kejam, bukan sebagai seorang wanita tua yang mungkin sedang berjuang melawan penyakitnya sendiri. Aku mencoba untuk lebih sabar. Setiap kali ia melontarkan kritik, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Aku tahu, itu bukan lagi sepenuhnya dirinya. Itu adalah penyakit yang berbicara. Aku mencoba membayangkan bagaimana rasanya jika aku berada di posisinya, perlahan-lahan kehilangan ingatan, kehilangan kendali atas emosi. Pasti sangat menakutkan. Rizal juga mulai menunjukkan perhatian lebih pada ibunya. Ia sering mengajak Ibu Fatma bicara, menanyakan kabarnya, atau sekadar menemaninya duduk di teras. Aku melihat ada perubahan dalam dirinya, sebuah kesadaran yang baru. Kami berdua, secara diam-diam, mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang mungkin akan lebih berat dari yang kami bayangkan. Pohon mangga di halaman belakang kami menjadi saksi bisu percakapan penting itu. Percakapan yang mengubah segalanya. Percakapan yang membuka mata kami, terutama Rizal, tentang kondisi Ibu Fatma yang sebenarnya. Aku tahu, jalan di depan akan terjal, tapi aku tidak sendiri lagi. Aku punya Rizal, dan kami akan menghadapi ini bersama. Setelah percakapan di bawah pohon mangga itu, aku dan Rizal sepakat untuk lebih memperhatikan Ibu Fatma. Kecurigaanku semakin kuat setiap hari. Bisikan angin seolah membawa cerita tentang perubahan yang terjadi pada mertuaku. Aku melihatnya semakin sering melamun, tatapannya kosong, seolah jiwanya sedang bepergian jauh entah kemana. Suatu pagi, saat aku mengantarkan sarapan, Ibu Fatma menatapku dengan pandangan aneh. "Kamu siapa? Kenapa ada di rumahku?" tanyanya, suaranya pelan dan bingung. Jantungku mencelos. Aku mencoba tersenyum. "Ini Aisyah, Bu, menantu Ibu," jawabku lembut. Ia mengerutkan kening, lalu mengangguk pelan, seolah baru tersadar. Kejadian seperti ini semakin sering terjadi, membuatku semakin yakin bahwa ada yang tidak beres. Aku mencoba bicara pada Rizal lagi. "Mas, Ibu semakin parah. Tadi pagi Ibu tidak mengenaliku," kataku, suaraku bergetar. Rizal menghela napas panjang. Ia sudah tidak lagi dalam penyangkalan, tapi masih ada ketakutan di matanya. "Kita harus membawanya ke dokter secepatnya, Aisyah. Aku akan atur waktu," jawabnya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Aku mulai mencatat setiap kejadian aneh yang dilakukan Ibu Fatma. Aku punya buku catatan kecil, tempat aku menuliskan tanggal dan apa yang terjadi. Misalnya, Ibu Fatma lupa mematikan kompor setelah memasak air, atau ia meletakkan sendok di dalam lemari pakaian. Hal-hal kecil yang jika dilihat satu persatu mungkin tidak terlalu signifikan, tapi jika digabungkan, membentuk sebuah pola yang mengkhawatirkan. Aku juga mulai mencari informasi lebih banyak tentang demensia. Aku meminjam buku-buku dari Bu Haji Aminah, membaca artikel-artikel di koran lama yang ada di rumah. Semakin aku membaca, semakin aku mengenali gejala-gejala yang kualami pada Ibu Fatma. Emosi yang tidak stabil, kesulitan mengingat hal-hal baru, kebingungan waktu dan tempat. Hatiku terasa perih. Pernah suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, Ibu Fatma keluar dari rumahnya dengan pakaian yang tidak rapi. Ia berjalan menuju jalan desa, seolah ingin pergi ke suatu tempat. Aku segera menghampirinya.
Ibu mau kemana? Tanyaku. Ia menoleh padaku, matanya bingung. Aku mau ke pasar, Aisyah. Mau beli sayur, jawabnya. Padahal, pasar sudah tutup sejak siang. Aku harus membujuknya kembali ke rumah dengan susah payah. Kejadian itu membuatku sangat khawatir. Bagaimana jika suatu saat ia tersesat? Bagaimana jika ia jatuh sakit di jalan? Aku tahu, kami tidak bisa menunda lagi. Rizal juga merasakan hal yang sama. Ia mulai mengurangi jam kerjanya di sawah, lebih sering berada di rumah untuk mengawasi Ibu Fatma. Suatu malam, aku mendengar Ibu Fatma berbicara sendiri di kamarnya. Suaranya terdengar seperti sedang berdebat dengan seseorang. Aku mendekat, mencoba mendengarkan. Ia menyebut nama-nama yang tidak kukenal, seolah ia sedang berada di masa lalu. Hatiku terasa sakit mendengarnya. Aku tahu, ia sedang berjuang dalam dunianya sendiri. Aku merasa bersalah atas semua pikiran negatifku di masa lalu. Aku yang selalu mengeluh, selalu merasa disalahkan, tidak pernah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Ibu Fatma. Kini, aku melihatnya bukan lagi sebagai mertua yang kejam, tapi sebagai seorang wanita tua yang rapuh, yang membutuhkan bantuanku. Rasa lelah memang masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa iba dan keinginan untuk merawatnya. Aku tahu, ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk merawat Ibu Fatma, memberikan yang terbaik untuknya. Aku akan menjadi menantu yang baik, bukan karena takut disalahkan, tapi karena cinta dan kemanusiaan. Bisikan angin di desa Kedung Jati kini terasa berbeda. Bukan lagi bisikan gosip atau kritik, melainkan bisikan kepedulian. Aku tahu, tetangga-tetangga juga mulai menyadari perubahan pada Ibu Fatma. Aku hanya berharap, mereka bisa memahami dan memberikan dukungan, bukan lagi penilaian. Karena di balik semua kritik dan omelan itu, ada seorang ibu yang sedang berjuang melawan penyakitnya sendiri. Dan aku, sebagai menantunya, akan berdiri di sampingnya. Setelah kejadian Ibu Fatma yang hampir tersesat, aku memutuskan untuk lebih proaktif. Aku tidak bisa hanya menunggu Rizal mengatur waktu untuk membawa ibu ke dokter. Aku harus mencari lebih banyak bukti, lebih banyak informasi, agar Rizal benar-benar yakin dan tidak menunda lagi. Aku mulai mendokumentasikan setiap perilaku aneh Ibu Fatma secara lebih rinci, lengkap dengan tanggal dan waktu. Aku membuat catatan di buku kecil yang kubeli khusus untuk ini. Contohnya, 15 Mei, pukul 10, ibu meletakkan gula di dalam kulkas, mengira itu garam. Menolak saat dikoreksi. Atau, 17 Mei, pukul 14.30, ibu tidak mengenali Fatimah, mengira Fatimah adalah adiknya. Setiap catatan itu adalah bukti nyata bahwa Ibu Fatma memang sakit, bukan sekadar pikun biasa. Suatu sore, saat Ibu Fatma sedang terlelap di kursi goyangnya, aku memberanikan diri untuk memeriksa barang-barangnya lagi. Kali ini, aku mencari sesuatu yang lebih konkret. Aku membuka laci meja di samping tempat tidurnya, tempat ia biasa menyimpan barang-barang penting. Di sana, di bawah tumpukan kain dan kertas-kertas lama, aku menemukan sebuah map berwarna biru. Map itu berisi beberapa lembar dokumen medis. Ada hasil pemeriksaan darah, hasil MRI kepala, dan sebuah surat rujukan dari dokter umum di desa ke dokter spesialis saraf di kota. Tanggalnya sudah hampir setahun yang lalu. Dan yang paling mengejutkan, di salah satu lembar hasil MRI, ada tulisan tangan dokter yang samar-samar, atrofi kortikal ringan, suspek Alzheimer. Jantungku berdegup kencang. Alzheimer, nama penyakit yang lebih parah dari sekadar demensia ringan. Sebuah penyakit degeneratif yang menyerang otak, secara perlahan merenggut ingatan dan kemampuan kognitif seseorang. Jadi, Ibu Fatma sudah tahu ini sejak lama? Atau Rizal yang menyembunyikannya dariku? Pikiran-pikiran itu berkelebat di kepalaku. Aku segera memanggil Rizal.
Ia baru saja pulang dari sawah, tubuhnya masih penuh lumpur. "Mas, lihat ini," kataku. Tanganku gemetar saat menyerahkan map biru itu padanya. Rizal mengambilnya, lalu matanya membelalak saat membaca isinya. Wajahnya berubah pucat pasi. Ini kapan?" bisiknya, suaranya tercekat. Aku hanya bisa mengedikkan bahu. "Ada tanggalnya di sana, Mas." "Hampir setahun yang lalu," jawabku. Rizal terduduk lemas di kursi. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Aku tahu, ia sedang menahan tangis. Aku sudah tahu, Aisyah," katanya pelan, suaranya parau. "Ibu pernah memeriksakan diri setahun yang lalu. Dokter bilang ada kemungkinan demensia. Tapi ibu melarangku memberitahu siapapun. Ia tidak ingin ada yang tahu. Ia bilang ia baik-baik saja, hanya sedikit lupa karena usia." Air mata Rizal mulai menetes, membasahi sela-sela jarinya. Aku terlalu pengecut. "Aisyah, aku takut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku membiarkan ibu seperti ini. Dan aku membiarkanmu disalahkan terus-menerus. Padahal ibu sedang sakit," katanya, nada suaranya penuh penyesalan. Aku mendekatinya, memeluknya erat. "Sudah, Mas. Jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kita tidak tahu pasti apa yang ada di pikiran ibu," kataku, mencoba menenangkan. Meskipun ada rasa kecewa karena Rizal menyembunyikan ini dariku, aku tahu ia melakukannya karena ketakutan dan rasa sayangnya pada Ibu Fatma. Realitas ini sungguh menyakitkan. Selama ini, aku berjuang sendiri menghadapi kritik dan omelan Ibu Fatma, merasa tidak pernah cukup baik. Ternyata, di balik semua itu, ada sebuah penyakit yang perlahan-lahan menggerogoti ingatannya, mengubah kepribadiannya. Rasa marahku yang dulu, kini berganti menjadi rasa iba yang mendalam. Aku tahu, ini adalah titik balik. Rizal sudah tahu kebenarannya, dan ia tidak bisa lagi menyangkal. Kami harus segera membawa Ibu Fatma ke dokter spesialis saraf di kota, untuk diagnosis yang lebih akurat dan penanganan yang tepat. Ini bukan lagi tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang merawat seorang ibu yang sedang sakit. Malam itu, kami berdua duduk berdekatan, merencanakan langkah selanjutnya. Rizal berjanji akan mengambil cuti dari pekerjaannya. Aku berjanji akan selalu ada untuk mendukungnya. Kami tahu, perjalanan ini akan sangat berat, penuh tantangan emosional dan fisik. Tapi kami tidak sendiri. Kami punya satu sama lain, dan kami punya cinta untuk Ibu Fatma. Jejak-jejak yang tersembunyi di dalam map biru itu telah membuka mata kami. Kini, kami tidak lagi melihat Ibu Fatma sebagai mertua yang selalu menyalahkan, melainkan sebagai seorang pasien yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan. Dan aku, Aisyah, siap untuk mengambil peran itu dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa tegang. Rizal mencoba berbicara pada Ibu Fatma tentang rencana kami untuk membawanya ke dokter. Seperti yang sudah kuduga, Ibu Fatma menolak mentah-mentah. "Aku tidak sakit. Kalian ini aneh-aneh saja. Mau dibawa kemana aku?" bentaknya, matanya melotot. Rizal mencoba menjelaskan dengan sabar, bahwa ini hanya untuk pemeriksaan rutin, untuk memastikan ibu sehat. Tapi Ibu Fatma tetap bersikeras. Ia bahkan mengancam tidak akan makan jika kami memaksanya. Aku dan Rizal saling pandang, merasa putus asa. Ini akan lebih sulit dari yang kami bayangkan. Akhirnya, Rizal meminta bantuan adik-adiknya yang tinggal di desa sebelah. Mereka datang sore itu, dan bersama-sama kami mencoba membujuk Ibu Fatma. Setelah perdebatan panjang dan air mata, Ibu Fatma akhirnya setuju, dengan syarat Rizal harus menemaninya sepanjang waktu. Perjalanan ke kota terasa panjang. Ibu Fatma terlihat gelisah di dalam mobil. Ia terus bertanya kami akan pergi kemana, meskipun sudah dijelaskan berkali-kali. Sesampainya di rumah sakit,
Kami harus menunggu cukup lama. Ibu Fatma mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungan dan frustrasi. Ia mengeluh lapar, padahal baru saja makan. Ia ingin pulang, padahal pemeriksaan belum dimulai. Akhirnya, giliran Ibu Fatma masuk ruangan dokter spesialis saraf. Aku dan Rizal menunggu di luar dengan cemas. Setelah hampir 1 jam, dokter memanggil kami masuk. Wajah dokter terlihat serius. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan, hasil MRI yang lebih baru, dan beberapa tes kognitif yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu Fatma didiagnosis mengidap demensia Alzheimer stadium awal hingga menengah, kata dokter itu pelan. Kata-kata itu menghantam kami seperti badai. Meskipun kami sudah menduganya, mendengar diagnosis resmi tetap saja terasa menyakitkan. Dokter menjelaskan bahwa penyakit ini progresif, artinya akan terus memburuk seiring waktu. Ia memberikan penjelasan tentang gejala yang mungkin akan muncul, dan bagaimana cara merawat pasien Alzheimer. Ia juga memberikan resep obat untuk memperlambat perkembangan penyakit, meskipun tidak bisa menyembuhkan. Rizal terdiam, matanya kosong. Aku bisa melihat betapa hancurnya hatinya. Ibunya, wanita kuat yang ia kenal seumur hidupnya, kini perlahan-lahan akan kehilangan dirinya sendiri. Penyesalan yang mendalam terlihat jelas di wajahnya. Ia merasa gagal sebagai seorang anak, karena tidak menyadari kondisi ibunya lebih awal. "Maafkan aku, Aisyah," bisiknya saat kami dalam perjalanan pulang. "Maafkan aku karena tidak pernah percaya padamu. Maafkan aku karena membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian. Aku seharusnya lebih peka, lebih peduli pada ibu." Aku menggenggam tangannya erat. "Sudah, Mas. Ini bukan salah siapa-siapa. Yang penting sekarang kita tahu, dan kita bisa merawat ibu dengan baik," kataku. Aku tahu, Rizal sedang dalam fase menyalahkan diri sendiri. Aku harus kuat untuknya. Setibanya di rumah, kami menjelaskan kondisi Ibu Fatma kepada adik-adik Rizal. Mereka juga terkejut dan sedih. Suasana di keluarga kami menjadi muram. Badai ini benar-benar menghantam kami semua. Namun, di tengah kesedihan itu, ada sebuah kesadaran baru yang muncul. Sebuah kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan dukungan. Aku mulai membaca lebih banyak buku tentang Alzheimer. Belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien, bagaimana cara mengelola emosi mereka. Aku tahu, peran sebagai perawat utama akan jatuh padaku, karena akulah yang paling banyak menghabiskan waktu di rumah. Aku siap. Meskipun dulu aku selalu disalahkan, selalu merasa tidak dihargai, kini aku merasa ada panggilan yang lebih besar. Panggilan untuk merawat seorang ibu yang sedang sakit, seorang wanita yang, terlepas dari segala kekurangannya, adalah ibu dari suamiku dan nenek dari anak-anakku. Aku tahu, akan ada hari-hari yang berat. Akan ada saat-saat Ibu Fatma tidak mengenaliku, atau melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Tapi aku akan ingat, itu bukan Ibu Fatma yang sebenarnya. Itu adalah penyakitnya yang berbicara. Aku akan menghadapinya dengan sabar, dengan cinta, dan dengan doa. Badai ini memang menghantam keluarga kami, tapi aku percaya, badai ini juga akan menyatukan kami. Aku melihat Rizal yang kini lebih perhatian, lebih peduli. Aku melihat adik-adiknya yang mulai sering berkunjung. Dan aku, Aisyah, akan menjadi jangkar di tengah badai ini, menjaga agar kapal keluarga kami tidak karam. Sejak diagnosis itu, hidup kami berubah drastis. Aku mengambil alih peran sebagai perawat utama Ibu Fatma. Ini bukan tugas yang mudah. Ada hari-hari di mana Ibu Fatma sangat kooperatif, tersenyum, bahkan sesekali melontarkan candaan ringan. Namun, lebih seringnya, ia akan menjadi bingung, gelisah, atau bahkan marah tanpa alasan yang jelas. Pernah suatu pagi, saat aku membantunya mandi, Ibu Fatma tiba-tiba mendorongku dan berteriak, "Pergi, jangan sentuh aku, kamu pencuri." Aku terkejut,
tapi aku tahu itu bukan dirinya. Aku mencoba menenangkan, berbicara dengan suara lembut, sampai akhirnya ia kembali tenang. Kejadian seperti itu menguras emosi, tapi aku berusaha untuk tidak menyerah. Aku belajar banyak hal baru. Aku belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien Alzheimer, bagaimana menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman baginya. Aku belajar bahwa kesabaran adalah kunci utama. Aku harus mengulang penjelasan berkali-kali, harus siap menghadapi perubahan suasana hati yang mendadak, dan harus selalu mengingatkan dirinya tentang siapa aku dan di mana ia berada. Yang paling sulit adalah ketika Ibu Fatma tidak mengenaliku. "Kamu siapa? Kenapa kamu terus-terusan ada di sini?" tanyanya suatu kali, menatapku dengan pandangan kosong. Hatiku terasa perih, tapi aku memaksakan diri untuk tersenyum. "Ini Aisyah, Bu, menantu Ibu," kataku, sambil menggenggam tangannya. Terkadang, sentuhan itu bisa membawanya kembali sejenak. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada juga momen-momen yang mengharukan. Kadang, saat ia sedang lucid, ia akan menatapku dengan pandangan jernih, seolah ia benar-benar melihatku. Pernah suatu sore, saat aku sedang menyisir rambutnya, ia tiba-tiba berkata, "Terima kasih, Aisyah. Kamu baik sekali." Kata-kata itu, meskipun singkat, terasa seperti embun yang menyejukkan hatiku yang kering. Aku tahu, ia mungkin tidak akan mengingatnya besok. Tapi bagiku, momen itu sudah cukup. Itu adalah bukti bahwa di balik penyakitnya, masih ada Ibu Fatma yang dulu, Ibu Fatma yang mungkin pernah menyayangiku dengan caranya sendiri. Rizal juga menunjukkan perubahan yang luar biasa. Ia kini lebih sering di rumah, membantu merawat ibunya. Ia akan menggantikanku saat aku lelah, atau membantuku memandikan Ibu Fatma. Ia sering memelukku, mengucapkan terima kasih atas kesabaranku. "Kamu memang istri terbaik, Aisyah. Aku tidak tahu apa jadinya aku tanpamu," katanya suatu malam. Kata-kata itu terasa begitu tulus, menghapus semua luka di masa lalu. Hubunganku dengan Rizal semakin erat. Kami berdua menghadapi badai ini bersama, saling menguatkan. Anak-anak juga mulai mengerti bahwa nenek mereka sedang sakit. Fatimah dan Hasan seringkali mencoba menghibur neneknya dengan nyanyian atau cerita. Mereka tidak lagi takut pada Ibu Fatma yang sering marah, karena mereka tahu nenek mereka sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat desa Kedung Jati juga mulai melihat perubahan ini. Awalnya, ada bisik-bisik dan gosip tentang kondisi Ibu Fatma. Namun, seiring waktu, bisik-bisik itu berubah menjadi simpati dan kekaguman terhadapku. "Aisyah itu memang menantu idamannya. Sabar sekali merawat mertuanya," kata Bu Haji Aminah suatu kali. Aku hanya tersenyum. Aku tidak melakukan ini untuk pujian, tapi karena panggilan hati. Aku belajar untuk memaafkan. Memaafkan Ibu Fatma atas semua kritik dan omelannya di masa lalu. Memaafkan Rizal karena diamnya. Dan memaafkan diriku sendiri karena pernah menyimpan dendam. Aku menyadari, hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan kebencian. Cinta dan kasih sayang jauh lebih berharga. Tangan yang menggenggam tangan Ibu Fatma yang semakin kurus, adalah tangan yang sama yang dulu seringkali gemetar menahan perih. Hati yang memaafkan, adalah hati yang dulu seringkali terluka. Kini, di balik semua kesulitan, aku menemukan kedamaian. Kedamaian yang datang dari penerimaan, dari kasih sayang yang tulus, dan dari kekuatan iman yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, dan kondisi Ibu Fatma semakin menurun. Penyakit Alzheimer-nya semakin parah, merenggut lebih banyak ingatannya. Senja di Kedung Jati terasa semakin sendu, seiring dengan memudarnya ingatan Ibu Fatma. Ia kini lebih sering terbaring di tempat tidur. Hanya sesekali bangun untuk makan atau ke kamar mandi, dengan bantuan kami. Ia sudah tidak lagi mengenali kami semua. Rizal, anak-anak, bahkan dirinya sendiri. Tatapannya seringkali kosong, menerawang jauh.
Kadang ia akan bergumam kata-kata yang tidak jelas, seolah sedang berbicara dengan bayangan di masa lalu. Aku tahu, ia kini hidup di dunianya sendiri, sebuah dunia yang tidak bisa kami jangkau. Meskipun begitu, aku tetap merawatnya dengan sepenuh hati. Aku memandikannya, menyuapinya, mengganti pakaiannya, dan memastikan ia selalu nyaman. Rizal juga selalu ada, bergantian denganku menjaga Ibu Fatma. Kami tahu, ini adalah bentuk bakti terakhir kami kepadanya. Ada rasa sedih yang mendalam melihat kondisi Ibu Fatma. Wanita yang dulu begitu kuat, begitu berapi-api dengan kritik dan omelannya, kini hanya terbaring lemah, tanpa daya. Semua kekejamannya di masa lalu, kini terasa begitu jauh, seolah tidak pernah terjadi. Yang tersisa hanyalah rasa iba dan kasih sayang. Anak-anakku, Fatimah dan Hasan, juga sering menjenguk neneknya. Mereka akan duduk di samping tempat tidur Ibu Fatma, menggenggam tangannya, atau menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Meskipun Ibu Fatma tidak merespons, aku tahu mereka melakukannya dengan cinta. Mereka adalah cucu-cucu yang berbakti. Desa Kedung Jati juga merasakan perubahan ini. Tetangga-tetangga sering datang berkunjung, membawa makanan atau sekadar menanyakan kabar Ibu Fatma. Mereka melihat bagaimana aku merawat Ibu Fatma, dan mereka memberikan dukungan yang tulus. Aku merasa tidak sendiri lagi. Ada banyak orang yang peduli. Kami tahu, hari itu akan tiba. Hari di mana Ibu Fatma akan pergi untuk selamanya. Tapi sebelum itu, ada satu acara penting yang akan kami hadiri. Pernikahan adik Rizal, Rina. Ini adalah acara besar di desa, dan kami ingin Ibu Fatma bisa hadir, meskipun hanya sebentar. Aku mulai mempersiapkan diri untuk acara itu. Aku menyiapkan pakaian terbaik untuk Ibu Fatma, memilihkan kerudung yang paling lembut. Aku ingin ia terlihat cantik di hari bahagia adiknya Rizal. Aku tahu, ia mungkin tidak akan mengerti apa yang terjadi, tapi setidaknya, ia akan merasakan kebersamaan keluarga. Rizal juga terlihat tegar. Ia seringkali memelukku, mengucapkan terima kasih atas semua yang telah aku lakukan untuk ibunya. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku, Aisyah, katanya suatu malam. Kata-kata itu membuat hatiku hangat, menghapus semua kepedihan di masa lalu. Senja di Kedung Jati semakin memudar, dan ingatan Ibu Fatma juga semakin hilang. Tapi di tengah semua itu, ada sebuah kehangatan yang tumbuh di hati kami. Kehangatan dari cinta, dari pengorbanan, dan dari penerimaan. Aku tahu, apapun yang terjadi, kami akan menghadapinya bersama. Hari pernikahan Rina semakin dekat. Aku membayangkan bagaimana suasana akan berlangsung. Biasanya, Ibu Fatma akan menjadi pusat perhatian dengan segala komentarnya. Tapi kali ini, aku tahu, ia tidak akan berkata apa-apa. Keheningan itu, aku tahu, akan menjadi sebuah pernyataan yang paling kuat. Aku sudah siap. Siap untuk menghadapi hari itu. Hari di mana semua kritik dan omelan akan digantikan oleh keheningan. Keheningan yang berbicara tentang sebuah perjalanan panjang, tentang luka yang disembuhkan, dan tentang cinta yang tak lekang oleh waktu. Hari pernikahan Rina tiba. Desa Kedung Jati dipenuhi dengan hiruk-pikuk dan keceriaan. Rumah kami sudah dihias sedemikian rupa, dengan janur kuning melengkung di pintu masuk dan bunga-bunga segar di setiap sudut. Aku mengenakan kebaya berwarna pastel dan kerudung senada. Rizal mengenakan batik terbaiknya. Anak-anakku, Fatimah dan Hasan, juga terlihat rapi dan bersemangat. Ibu Fatma sudah kami siapkan. Ia mengenakan kebaya brokat berwarna hijau lembut dan kerudung putih bersih. Wajahnya terlihat tenang, meskipun tatapannya kosong. Ia duduk di kursi roda yang sudah kami siapkan, di samping Rizal. Aku melihatnya, hatiku terasa campur aduk. Ada rasa sedih, tapi juga ada rasa damai. Acara ijab kabul berlangsung hikmat. Semua mata tertuju pada Rina dan suaminya. Ibu Fatma duduk diam,
Sesekali mengedipkan mata, seolah ia sedang berada di dunia lain. Ia tidak berkomentar tentang dekorasi, tentang makanan, atau tentang pakaian pengantin. Ia tidak menyalahkan apapun. Ia hanya diam. Keheningan dari Ibu Fatma terasa begitu nyata. Biasanya, di setiap acara keluarga, ia akan menjadi pusat perhatian dengan segala kritik dan omelannya. Dekorasinya kurang bagus, masakannya kurang ini itu, pakaiannya tidak cocok. Tapi hari ini, ia tidak berkata apa-apa. Keheningan itu, bagiku, adalah sebuah pernyataan yang paling kuat. Aku menatapnya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat keras, kini terlihat begitu rapuh. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi, kini terlihat sedikit berantakan. Tangannya yang dulu seringkali menunjuk-nunjuk, kini terlipat di pangkuannya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Ia tidak merespons, tapi aku tahu, ia ada di sana. Rizal menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh rasa terima kasih dan cinta. Aku tahu, ia juga merasakan hal yang sama. Keheningan Ibu Fatma adalah sebuah pengingat akan perjalanan panjang yang telah kami lalui. Perjalanan yang penuh luka, tapi juga penuh pembelajaran. Para tetangga dan kerabat yang datang juga menyadari perubahan ini. Mereka tidak lagi melihat Ibu Fatma yang cerewet dan galak. Mereka melihat seorang wanita tua yang sakit, yang dirawat dengan penuh kasih sayang oleh menantunya. Aku melihat tatapan simpati di mata mereka, tatapan yang dulu tidak pernah kudapatkan. Aku tidak tahu apakah Ibu Fatma menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Aku tidak tahu apakah ia mengingat semua kritik dan omelannya di masa lalu. Tapi aku tahu, hari ini, ia tidak menyalahkanku. Ia tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya diam, dan keheningan itu berbicara lebih banyak daripada 1000 kata. Setelah acara ijab kabul, kami membawa Ibu Fatma ke tempat duduk yang lebih nyaman. Aku menyuapinya makanan dengan sabar. Ia makan dengan perlahan, sesekali menatapku dengan pandangan yang tidak bisa kuartikan. Aku hanya tersenyum, mengusap pipinya. Hari itu, aku merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Kedamaian yang datang dari penerimaan, dari pengampunan, dan dari cinta yang tulus. Aku tidak lagi merasa disalahkan. Aku tidak lagi merasa terbebani. Yang ada hanyalah rasa syukur. Syukur karena aku diberi kesempatan untuk merawat Ibu Fatma, untuk belajar tentang kesabaran, dan untuk menemukan arti sejati dari keluarga. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit Kedung Jati dengan warna jingga dan ungu. Senja itu terasa begitu indah, begitu damai. Aku duduk di samping Ibu Fatma, menggenggam tangannya. Ia terlelap, napasnya teratur. Aku menatap wajahnya, dan sebuah senyum tipis terukir di bibirku. Aku selalu disalahkan mertuaku. Tapi hari itu, justru dia yang tak berkata apa-apa. Dan keheningan itu adalah hadiah terindah yang pernah kuterima. Sebuah hadiah yang berbicara tentang cinta yang tak bersyarat, tentang pengampunan yang tulus, dan tentang kedamaian yang abadi.